Reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial melalui redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024 Kantor Pertanahan Kabupaten Sika telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah di Desa Riit sebanyak 570 bidang tanah melalui penataan aset. Masyarakat penerima manfaat telah memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka. Sertifikat tanah menjadi dasar yang kuat bagi keluarga untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tidak hanya berhenti pada sertifikat, reforma agraria di Kabupaten Sika juga menghadirkan penataan akses. Melalui pendampingan usaha, fasilitasi permodalan, dan peningkatan kapasitas, masyarakat diajak mengelola tanah secara produktif. Sobat ATR BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Sika menyelenggarakan rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan reform agraria berbasis pemberdayaan. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam menetapkan model akses yang relevan dengan potensi lokal serta membangun kerjasama lintas sektor guna mewujudkan reform agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Desa Riit memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang melimpah berkat tanah subur dan iklim yang mendukung. Komoditas unggulan hortikultura seperti sayuran, cabai, tomat, dan wortel tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan ke daerah sekitar. Pada sektor perkebunan, kemiri dan pohon henau berpotensi diolah menjadi produk bernilai tambah seperti gula aren cetak dan gula aren cair dengan peluang pasar lebih luas. Berikut cara atau proses pembuatan gula aren mulai dari panjat pohon hingga jadi produk akhir. 1. Memanjat pohon aren. Petani memanjat pohon aren untuk mengambil nira, air sadapan, dari mayang atau bunga jantan pohon aren. 2. Penyadapan nira. Mayang dipukul-pukul ringan, diperam, beberapa hari agar siap disadap. Ujung mayang dipotong sedikit, lalu dipasang bambu atau botol wadah untuk menampung nira. Nira biasanya diambil pagi dan sore. 3. Pengumpulan nira. Nira segar segera dibawa ke rumah atau dapur produksi. Harus cepat diolah karena nira mudah fermentasi, basi. 4. Perebusan nira. Nira disaring lalu dimasukkan ke dalam kuali atau wajan besar dari besi atau tembaga. Direbus dengan api kayu sampai mendidih. Selama perebusan, kotoran dan buih diambil. 5. Pengentalan. Perebusan dilanjutkan hingga nira mengental menjadi larutan kental berwarna coklat. Proses ini butuh pengadukan terus-menerus agar tidak gosong. 6. Pencetakan. Saat nira sudah mengental pekat, dituangkan ke cetakan, tempurung, bambu, atau wadah khusus. Dibiarkan hingga mengeras menjadi gula aren cetak. 7. Pendinginan dan pengemasan. Gula yang sudah dingin dilepaskan dari cetakan. Siap dipasarkan, biasanya dibungkus daun pisang kering, plastik, atau kemasan modern. Dari proses tersebut, hasil akhirnya bisa berupa gula aren cetak, bulat, silinder, gula aren cair. Berikut tahapan proses pembuatan gula aren cair. 1. Penyadapan nira. Petani memanjat pohon aren, menyadap mayang jantan, lalu menampung nira ke wadah, bambu, botol. Nira segar segera dibawa ke dapur karena cepat basi. 2. Penyaringan nira. Nira disaring menggunakan kain halus atau saringan untuk memisahkan kotoran dan serangga kecil. 3. Perebusan nira. Nira dimasukkan ke dalam kuali besar, direbus dengan api sedang. Selama perebusan, buih dan kotoran diangkat agar hasil lebih bersih. 4. Pengentalan. Perebusan dilanjutkan sambil diaduk hingga nira mengental, tekstur cair kental, seperti sirup. Berbeda dengan gula cetak, proses dihentikan lebih awal agar tidak mengeras. 5. Penyaringan ulang. Setelah cukup kental, gula cair disaring lagi untuk memastikan tidak ada ampas atau kotoran. 6. Pendinginan. Gula cair didinginkan sebentar sampai suhu aman untuk dikemas. 7. Pengemasan. Gula aren cair dikemas dalam botol kaca atau plastik food grade yang bersih dan tertutup rapat. Hambatan dan kendala dalam proses pengolahan serta pendampingan kewirausahaan. 1. Kegiatan pendampingan di Desa Riit telah berjalan sesuai rencana dengan melibatkan 3 kelompok pengrajin moke yang baru dibentuk. 2. Masyarakat mulai memahami pentingnya alih pemanfaatan nira aren dari bahan baku moke menjadi produk bernilai tambah berupa gula aren.
3. Proses produksi gula aren sudah dapat dilakukan oleh kelompok, namun masih terdapat variasi kualitas produk yang perlu ditingkatkan. 4. Kelembagaan kelompok masih dalam tahap awal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas organisasi dan manajemen usaha. 5. Hambatan utama yang ditemukan meliputi terbatasnya bahan baku, peralatan produksi, kurangnya keterampilan pengemasan modern, serta keterbatasan akses pemasaran. 6. Melanjutkan pelatihan teknis pengolahan nira menjadi gula aren dengan standar kualitas yang lebih baik, warna, tekstur, rasa, dan daya tahan produk.